Selamat pagi, sejahtera, shalom, ibu bapak, saudara-saudara jemaat sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Saudara-saudara, kita sekarang berada di akhir pekan. Itu berarti kita semua sebagai orang percaya senantiasa patut bersyukur kepada Tuhan. Kita dapat menikmati semua hari ini karena kasih dan anugerah-Nya, kesetiaannya yang selalu menjaga dan memelihara kita. Pagi ini saya mengajak kita semua di akhir pekan ini, sebelum kita menikmati bersama, mari kita satu di dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus saat kita ingin menghayati kebenaran firman-Nya. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu. Sesungguhnya yang kami nikmati semua adalah bentuk kasih setia Tuhan dan kesetiaan dan kasih sayang-Mu dalam hidup kami. Semuanya itu kami rasakan, kami nikmati, baik di hari ini maupun selama sepekan perjalanan hidup kami. Karena itu kami ingin memberi diri kami diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus-Mu di dalam kami memahami firman-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan firman-Mu akan menjadi pedoman hidup kami sepanjang akhir pekan kami jalani hari ini. Kami serahkan seluruh doa syukur kami hanya di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita di akhir pekan ini terambil dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Penekanannya pada ayatnya yang ke-20 yang mengatakan demikian. Keesokan harinya ketika orang mempersembahkan kurban, tiba-tiba datanglah air dari Edom dan negeri itu dipenuhi dengan air. Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, mendengarkan perintah Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang diucapkan oleh seorang nabi di tengah-tengah kerajaan antara Israel Utara dan Selatan, yaitu Nabi Elisa, maka semuanya melakukan seperti yang dikatakan oleh Nabi Elia, dan semuanya itu pun terwujud. Sehingga cara Tuhan ketika orang Israel baik utara dan selatan memohon kepada Tuhan, bagaimana caranya untuk menghadapi orang-orang Moab, bagaimana caranya untuk mengalahkan. Kalau kita belajar dari sepanjang sejarah Israel, mulai dari Musa sampai pada mereka memasuki dan membentuk diri sebagai sebuah kerajaan, tentu segala sesuatunya mereka selalu meminta kepada Tuhan petunjuk, nasihat melalui nabi-nabinya. Maka apa yang dikatakan oleh nabi-nabi Allah atau oleh para hamba Allah, itu pun menjadi bukti nyata sehingga Israel pun dapat melihat bahwa Tuhan selalu ada di pihak mereka. Oleh karena semuanya dilakukan berdasarkan perintah Tuhan. Mari saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dari sebuah cerita perjalanan sejarah Israel, khususnya utara dan selatan, dikala ada bangsa yang berusaha untuk memberontak dan melawan mereka, tentulah mereka lari mencari Tuhan dan meminta bagaimana caranya. Dengan demikian Allah akan melakukan semuanya itu melalui nabi yang sudah dipersiapkan oleh Allah, yaitu Nabi Elisa. Bagaimana dengan kehidupan kita di masa sekarang ini? Masihkah kita peduli kepada Tuhan? Ketika kita berada dalam tantangan hidup yang berat, masihkah kita terus mengandalkan diri dan kekuatan kita? Tentu kita akan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, seberat apapun persoalan hidup yang kita harus hadapi, carilah Tuhan. Carilah wajah-Nya, maka kita akan menemukannya dan kita akan merasakan. Dan kita pun juga ditopang untuk menghadapi semua itu. Supaya kita semua benar-benar berjalan bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Sama seperti cerita Elisa yang menolong kerajaan Israel Utara dan Selatan menghadapi orang Moab. Maka Tuhan pun juga akan nyatakan kuasa-Nya kepada setiap orang
yang hanya mengandalkan Dia. Mari kita nikmati akhir pekan, mari kita terus berkarya. Karena itu tetaplah kita mengandalkan Tuhan. Carilah Dia, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan dipenuhi. Itulah yang diungkapkan Yesus kepada saudara dan saya. Supaya kita mencari Dia, mencari kerajaan Allah, maka kita pun akan mendapatkan apa yang menjadi keinginan dan kerinduan kita, bahkan yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk semua berkat-Mu. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat sejahtera yang merayakan ulang tahun kelahiran. Kami berdoa untuk Bapak Dance Hendrik Sohilait, Bapak Yabes Kolo Solini, dan Diaken Benino Prasetya Aipasa. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun kelahiran. Kami juga mau berdoa untuk keluarga-keluarga yang mengucap syukur atas pertambahan usia perkawinan mereka. Kami berdoa untuk keluarga Diaken Ishak Togam Silalahi dan Ibu Audi Grace Van Munster. Tuhan berkati keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan atas pertambahan usia perkawinan mereka. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat sejahtera secara khusus. Tuhan memberkati para diaken, penatua di jemaat-Mu, di dalam setiap langkah pelayanan mereka, karya kerja mereka. Tuhan memberkati, bahkan keluarga mereka. Unit-unit misioner yang ada, Tuhan memberkati juga panitia perayaan HUT, GPB Sejahtera dan perayaan Natal tahun 2023. Tuhan memberkati segala sesuatu persiapannya. Kami mau berdoa juga untuk Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat. Diberkatilah seluruh karya pelayanan mereka. Persiapan untuk sidang majelis jemaat tanggal 4 November yang akan datang, Tuhan Yesuslah yang akan memberkati dan mengurapi semuanya itu. Terima kasih Bapa untuk semua berkat-Mu. Pagi ini kami mau serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan juga bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus memberkati. Akan para pemimpin kami, memberkati aparat keamanan, TNI maupun kepolisian. Kami menyerahkan semua doa syukur kami di pagi hari ini Tuhan, di akhir pekan ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berakhir pekan. Tuhan memberkati saudara.